Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Jamaah kaum muslimin dan muslimah, barakallahu fikum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur bisa bertemu kembali dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Dan kitab ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengorbankan ataupun menghabiskan umur beliau untuk memperjuangkan Islam sampai Allah Subhanahu wa taala ya mencabut nyawa beliau kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan telah sempurnanya ajaran Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian dan aku telah cukupkan nikmat untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Baik. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di mana sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa ada 3 pokok masalah yang menjadi pertentangan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah apa? Hari kebangkitan. Nah, itu mereka nggak nyambung lah, nggak cocok dengan Nabi tentang hari kebangkitan. Jadi kalau ada orang meninggal kemudian dibangkitkan lagi, ini tidak masuk akal mereka. Maka kemudian mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan masalah kerasulan, di mana menurut mereka bahwa rasul itu harusnya malaikat, bukan manusia. Rasul itu maunya adalah orang mulia, bukan orang yang keluar masuk pasar sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadi pertentangan. Padahal rasul-rasul sebelum mereka juga dari kalangan manusia, yaitu seperti Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan masalah pertentangan dalam masalah tauhid, ya, pertentangan dalam masalah tauhid. Ini udah dibahas atau belum? Ada yang catat sudah dibahas belum? Belum ya? Belum masuk? Iya. Ada yang catat? Ada? Ini dibahas atau belum? Belum ya? Ya. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Ada yang mau baca? Oh, belum didapat. Nah, ya, enggak apa-apa. Baik, saya baca ya. Amma qadiyatut tauhid fakanat ra'sal qadaya wa aslal khilaf. Adapun tentang masalah tauhid, maka ini merupakan ra'sal qadaya, inti permasalahan. Wa aslal khilaf, dan inti dari terjadinya perbedaan. Maka Islam itu ciri utamanya adalah dakwah tauhid. Maka
ketika kita membuat sebuah kegiatan, taklim misalnya, maka jangan dikosongkan taklim itu dari pembahasan tauhid. Karena ini inti. Inti dari dakwah Islam adalah tauhid. Terjadinya perperangan antara Nabi dengan orang-orang musyrikin, salah satu sebab utamanya adalah masalah tauhid. Makanya disebutkan ra'sal qadaya. Dia adalah inti permasalahan wa aslal khilaf, dan pokok yang menyebabkan terjadinya perbedaan di antara Nabi dan orang-orang musyrikin. Wa kanal musyrikuna yuqirruna bi tauhidillahi subhanahu wa ta'ala fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Orang-orang musyrikin mereka menetapkan tauhid. Jadi jangan bilang orang musyrikin tidak bertauhid. Mereka bertauhid. Ya. Jadi mereka menetapkan tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah apa? Pertama, fi dzatihi, dalam masalah zatnya Allah. Bahwa Allah itu satu. Allah itu ada. Allah itu satu. Gak ada yang bisa menyamai Allah. Dari sisi apa? Ya, sebagai Rabb, sebagai pencipta, pengatur seluruh alam, sebagai pemberi rizki, sebagai zat yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang bisa sama dengan Allah. Paham ini? Diyakini tidak oleh orang musyrik itu? Diyakini. Ingat kisahnya Abdul Muttalib ketika Abroha menyerang Ka'bah. Apakah dia melawan Abroha? Enggak. Dia ketemu Abroha cuma ingin meminta haknya. 200 ekor ontanya yang diambil oleh Abroha. Dia mau ambil lagi. Abroha nanya, loh itu Ka'bah gimana? Ka'bah sudah ada yang urus, sudah ada yang punya. Dia nanti yang urus. Jadi dia yakin bahwa Allah akan selamatkan Ka'bah. Mereka orang-orang musyrikin yakin keberadaan Allah. Terus apanya lagi? Wa sifatihi, sifat-sifat Allah. Wa af'alihi, perbuatan-perbuatan Allah. Ini ditetapkan, diyakini oleh orang-orang musyrik. Ini yang masuk dalam dua jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat. Masuk dalam tauhid rububiyah dan masuk dalam tauhid al-asma was sifat. Itu diyakini oleh orang-orang musyrikin. Fakanu ya'tarifuna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliq. Mereka meyakini, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan. Jadi kaum muslimin kalau cuma percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, lalu dia tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keyakinan dia sama dengan orang-orang musyrikin terdahulu. Karena inti dakwah tauhid adalah pada dakwah tauhid uluhiyah. Bagaimana agar manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian terjadi khilaf, perselisihan antara nabi, terjadi peperangan antara nabi dengan kaum musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin meyakini Allah yang menciptakan, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Diyakini oleh orang musyrikin. Jangan bilang orang musyrikin tidak punya tauhid. Ada tauhidnya, tapi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Ya, mereka tidak menolak Allah. Mereka tidak mengatakan Allah itu tidak ada. Mereka tidak mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah berhala-berhala mereka. Tidak, sama sekali tidak pernah mereka berkeyakinan seperti itu. Maka ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan? Maka jawaban mereka apa? Fasayaquluna Allah. Mereka bilang Allah. Itu. Jadi sekarang memang yang harus kita perbaiki adalah tauhid uluhiyah. Itu hal yang wajib untuk kita perhatikan. Untuk kita perhatikan. Jadi mereka meyakini Allah menciptakan langit-langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan benda-benda makhluk-makhluk di antara keduanya, wa huwa khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala
sesuatu. Mereka tidak pernah bilang berhalanya menciptakan mereka. Tidak pernah. Mereka tidak pernah bilang bahwa rezeki dari berhala. Tidak. Apa yang mereka lakukan dengan berhala-berhala itu? Kenapa diibadahi? Ya, betul. Untuk tawassul. Satu. Apa lagi? Untuk meminta syafaat. Syufa'auna indallah. Dialah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Nah itu. Itu berhala, bukan berhalanya, tetapi orang yang digambarkan dalam berhala tersebut. Orang yang digambarkan dalam berhala tersebut. Jadi berhala itu punya apa istilahnya itu? Punya latar belakang. Misalnya ada orang soleh, sama di zamannya Nabi Nuh, ada orang soleh. Orang soleh itu kemudian dibentuk dalam bentuk berhala. Nah, itu dalam bentuk patung. Jadi berhala itu punya latar belakang, ada orangnya. Yang dimaksud oleh mereka bukan berhalanya, tetapi orang solehnya, gitu loh. Orang solehnya. Seperti latta. Latta itu dari kata latta yalutu, artinya meremas-remas adonan. Karena dulu ada orang soleh yang kerjanya meremas-remas adonan, bikin roti, bikin kue, dibagikan kepada manusia. Dia bikin, dibagikan, dia orang soleh. Maka ada berhala namanya Latta. Nah, gitu. Jadi bukan berhalanya, tetapi gambaran dari orang soleh, di mana dia orang baik. Gitu. Nah, kalau dia orang baik, berarti dia dekat dengan Allah. Kalau dia dekat dengan Allah, berarti saya bisa meminta syafaat kepada dia di sisi Allah nanti. Begitu. Sehingga ya pendekatan istilahnya. Ala kulli hal, itu yang dilakukan oleh mereka dan mereka meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan segalanya. Wa huwal malikul ladzi biyadihi malakutus samawati wal ardi. Dialah malik, raja, penguasa yang di tangannya lah seluruh kekuasaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan semua yang ada di antara keduanya. Mereka yakin itu. Ya, wa malakutu kulli syai' wa huwa ar-raziq. Dialah Allah yang pemberi rezeki, alladzi yarzuqun nasa wad dawaba wal an'am. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada manusia, kepada binatang-binatang melata dan kepada binatang-binatang ternak. Wa yarzuqu kulla hayyin. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada segala sesuatu yang hidup. Ingat ya, ini siapa tadi? Keyakinan ini siapa? Orang musyrik. Kok masih didakwai oleh Nabi? Kenapa masih didakwai oleh Nabi? Masih diajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Masih diajak mereka mengucapkan la ilaha illallah. Karena mana la ilaha illallah bukan seperti yang mereka yakini. Maksudnya mereka ini meyakini Allah sebagai Rabb, tetapi satu-satunya Rabb, tetapi mereka tidak meyakini Allah satu-satunya yang diibadahi, disembah. Nah, di situ kekeliruannya dan di situ masalahnya. Wa huwal mudabbir. Allah lah yang mengatur, alladzi yudabbirul amra, yang mengatur segala perkara. Minas sama'i ilal ardi, mulai dari langit sampai ke bumi. Allah semua yang atur. Diyakini oleh orang-orang musyrikin. Ya, Allah yang atur. Yang menurunkan hujan, ya, yang menghentikan hujan. Allah Subhanahu wa taala semua yang mengaturnya, yang memberikan rezeki, yang mengatur semuanya mulai dari langit sampai bumi. Wa yudabbiru amra kulli sagirin wa kabirin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala perkara, yang kecil maupun yang besar. Hatta darrah wan namlah. Ya, sampai butiran-butiran debu dan seekor semut. Itu Allah yang atur semua. Luar biasa, subhanallah. Diyakini oleh orang-orang musyrikin. Jadi istilahnya orang musyrikin itu sisa naik satu level gitu. Ya, sisa naik satu level. Sisa dia beribadah hanya kepada Allah, sudah selesai. Tapi mereka tidak lakukan itu. Hatta Abu Thalib sekalipun diajak mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mau. Ya, qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi. Katakan la ilaha illallah. Disampaikan kepada orang musyrikin seluruhnya. Katakan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Tetapi mereka tidak mau mengucapkannya.
Jadi cuma mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Nabi tidak mengatakan, kaum musyrikin, kul la robba illallah. Tidak. Tidak ada Rob selain Allah yang berhak tidak ada Rob yang mengatur semuanya ini kecuali Allah. Enggak. Nabi ngajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Ya kan? Karena apa? Karena mereka sudah meyakini Allah itu menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, sudah. Dan mereka yakin itu. Mulai dari masalah kecil sampai masalah besar, Allah yang ngatur. Wa huwa rabbus samawati wal ardi. Dialah Allah Rabb semesta alam, langit dan bumi. Wa ma bainahuma, Rabb segala makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Wa rabbul arsyil azim, Rabb arsy yang tinggi, yang agung. Wa rabbu kulli syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik, Rabb yang mengatur, yang menciptakan segala sesuatu. Sudah apalagi? Kalau rububiyah udah tuntas mereka. Ya, sudah tuntas. Sakhkhara syamsa wal qamar. Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan matahari dan bulan. Allah yang menundukkan matahari dan wan nujuma, menundukkan bintang-bintang. Mereka tahu Allah semua yang ngatur itu. Ya, sebodoh-bodohnya orang musyrikin terdahulu masih ada akalnya, masih pintar-pintar juga dia. Ya, artinya tidak mungkin berhalanya bisa mengatur alam semesta. Gak mungkin. Ini berhala siapa yang buat? Ya mereka sendiri ya. Mana mungkin yang dibuat lebih pintar daripada yang membuat. Seorang profesor bikin robot. Gak mungkin robotnya lebih pintar daripada profesornya. Ya, profesornya lebih pintar. Dia yang buat. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Dan berhala-berhala diciptakan, dibuat oleh mereka sendiri. Tidak mungkin yang mereka buat ini, bisa menciptakan alam semesta. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Makanya kalau sudah berbicara masalah patungmu itu bisa apa? Bisa mengabulkan doa dan niat, mereka sudah diam. Mereka nggak punya jawaban. Karena mereka yakin berhalanya tidak bisa apa-apa. Sama kejadian di masanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud ya. Terus kemudian ketika berhala itu hancur, ada 2 yang disisakan. Bilang Nabi Ibrahim itu 2 itu yang berkelahi. Yang kecil hancur semua. Anak buahnya hancur. Ini yang 2 itu lihat itu kapak masih ada di tangannya. Subhanallah ya. Tetapi mereka bilang, mana mungkin berhala ini bisa melakukan itu gitu. Nah ini kan berarti masuk akal. Artinya apa yang kamu bikin itu kamu tahu nggak bisa apa-apa. Itu mereka yakini. Sejak zaman Nabi Ibrahim sekalipun. Mereka tidak percaya bahwa berhala itu yang berkelahi kemudian mereka hancur gitu. Pasti ada yang hancurkan. Sampai disebutkan bahwa pemuda itu namanya Ibrahim gitu. Paham sudah ya? Jadi itu diyakini sekali lagi. Mereka tidak meyakini berhala mereka bisa menolong mereka. Cuma sekedar untuk apa tadi? Ya, tawassul, mendekatkan diri kepada Allah untuk taqarrub. Kemudian apalagi tadi? Untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja sebenarnya tujuan dari orang-orang musyrikin. Tetapi tetap itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah, di mana kesyirikan itu adalah memberikan peribadatan yang sebenarnya hak untuk Allah tapi diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau musawatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya kesyirikan. Jelas ya? Nah, kemudian disebutkan wal jibal, demikian pula gunung-gunung. Allah yang mengaturnya. Ya, Allah yang menundukkannya gunung-gunung itu. Wasyajara, demikian pula batu. Waddawaba, demikian pula asyajara, demikian pula pohon-pohon. Waddawaba, demikian pula binatang-binatang. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan mereka. Wal jinna, jin, wal insa, manusia, wal malaika, semuanya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jin juga tunduk. Apa buktinya jin tunduk? Ketika Allah melaknat dia, jin nggak bisa apa-apa. Iblis, ya, iblis nggak bisa apa-apa.
Iblis tunduk. Iblis dari kalangan jin. Dia nggak bisa apa-apa. Dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari surga, dia nggak bisa apa-apa. Dia cuma minta satu, beri aku kesempatan untuk mengajak manusia masuk ke dalam neraka. Nah, itu saja dia minta. Tapi ketika dia dilaknat oleh Allah, dia nggak bisa apa-apa. Ini menunjukkan semua tunduk kepada Allah. Malaikat sekalipun tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia saja yang berani kepada Allah. Jin nggak berani dengan Allah. Iblis takut kepada Allah. Jangan bilang iblis nggak takut sama Allah. Iblis itu takut kepada Allah. Iblis itu tahu persis Allah. Maka ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir dari surga, dia tahu apa konsekuensinya. Makanya dia kan marah, hasad, dengki, ingin juga mengajak Adam dan keturunannya untuk masuk neraka. Karena dia tahu konsekuensinya. Ini menunjukkan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta izin kepada Allah untuk mengganggu manusia. Minta izin dulu mengganggu manusia itu, berbuat jahat minta izin. Antum pernah nggak berbuat jahat minta izin sama Allah? Ya. Iblis itu mau berbuat jahat, ingin menggoda manusia, diminta izin kepada Allah. Allah izinkan, silakan. Tetapi kamu tidak bisa mengganggu hamba-hambaku min ibadinal mukhlasin. Hamba-hambaku yang diberikan keikhlasan. Kamu nggak bisa. Tetapi silahkan ganggu, dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak kasih izin, iblis nggak berani. Ini menunjukkan iblis takut kepada Allah. Jadi siapa yang berani kepada Allah? Manusia. Dzuluman jahula. Manusia itu zalim dan jahil. Makanya seandainya bukan karena hidayah, seandainya bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi orang-orang yang paling celaka. Ini yang dikhawatirkan oleh siapa? Malaikat ketika diciptakan Adam. Ya, ketika diciptakan Adam. Jadi barakallahu fikum, Allah semua yang mengatur, yang menundukkan semuanya. Termasuk juga apa tadi? Malaikat. Termasuk malaikat. Kullun lahu khadi'un. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun lahu khadi'un. Semua tunduk kepada Allah. Sebenarnya manusia juga tunduk dari sisi rububiyah. Kalau Allah mau kita sakit, kita nggak bisa menolak, kita pasti sakit. Biar dokter keliling 7 orang jadi dokter pribadi kita, ada depan, kanan, kiri, belakang, di belakang kita dokter semuanya. Kalau Allah mau kita sakit, kita sakit. Baik. Kalau Allah mau kita sehat, kita sehat. Coba lihat orang gila. Apa yang dia makan? Sembarang dia makan. Pernah lihat orang gila masuk rumah sakit? Ya paling rumah sakit jiwa ya. Tapi kalau rumah sakit diobati, jarang kan? Makanya kalau mau sehat jadi orang gila. Ya. Kalau Allah mau dia sehat dia, Masya Allah. Terlalu optimis orang gila itu. Semua dia makan, yang kotor dia makan, nggak mandi dan seterusnya. Tapi Masya Allah jarang masuk rumah sakit. Kita yang sudah menjaga diri masuk rumah sakit. Masya Allah, sudah makanannya diatur dan seterusnya. Mau makan buah harus dicuci, dia enggak, pokoknya makan saja. Apa yang ada dia lihat dia makan, tapi sehat ya. Ya, sekali lagi, kalau Allah menginginkan sesuatu, pasti terjadi. Kita manusia tunduk kepada Allah. Bisa enggak Allah mau kita sakit, kemudian kita enggak sakit? Enggak bisa, kita pasti sakit. Makanya keliru kalau orang tolak bala, kemudian dia menolak bala Allah dengan makhluk. Nah ini keliru. Karena kalau Allah menurunkan bala, siapa yang bisa menolaknya? Tidak ada. Jadi bagaimana caranya menolak bala? Dengan cara meminta kepada yang menurunkan bala, supaya jangan diturunkan. Nah gitu, berdoa kepada Allah gitu. Keliru orang tolak bala, bikin sayur misalnya 7 macam, atau bunga 7 macam. Tidak bisa begitu menolak bala, keliru itu. Menolak bala, minta kepada yang menurunkan bala, supaya tidak diturunkan bala itu. Nah seperti itu. Ala kulli hal, orang-orang seluruhnya, makhluk seluruhnya, kullun lahu khadi'un, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yujiru may yasha ala may yasha'u wa la yujaru alaihi abada. Ya. Jadi dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melindungi semua yang Allah kehendaki terhadap orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah ingin melindungi, Allah melindungi. Ini tauhid, ini akidah ini. Allah melindungi semua orang yang Allah kehendaki
terhadap orang yang Allah kehendaki. Wala yujaru alaihi abada, dan tidak akan ada yang bisa melindungi atau menjaga, melindungi Allah Subhanahu wa taala atau menghalang-halangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada juga yang bisa melindungi seseorang dari azabnya Allah. Allah melindungi orang, tetapi tidak ada orang yang bisa berlindung dari apa yang Allah kehendaki. Biar orang hebat sekalipun bisa masuk ke dalam neraka. Ingat kan seorang pengajar masuk ke dalam neraka yang disebutkan dalam hadis, terputar-putar dia dalam neraka sampai isi perutnya keluar, terputar dia kan dalam neraka. Ditanya oleh penduduk neraka, kenapa Anda masuk di sini? Kenapa bersama dengan kami? Bukankah Anda dulu yang mengajarkan kebaikan? Bukankah Anda dulu yang melarang dari kejelekan? Maka dia bilang, iya, saya dulu ajar kebaikan tapi saya yang melanggarnya. Saya dulu ajar kejelekan tetapi saya yang melanggarnya. Masuk neraka dia. Jadi nggak ada yang bisa melindungi orang baik sekalipun bisa masuk neraka. Ya, ini dalam persepsi manusia, oh ini orang baik. Tapi belum tentu dia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Makanya kalau kita dipuji, ya kita berlindung kepada Allah. Ya, kita meminta, ya Allah, semoga aku lebih baik daripada apa yang dia puji itu, dan aku meminta ampun dari apa yang dia tidak ketahui, kan gitu. Barakallahu fikum. Jadi kemudian selanjutnya disebutkan yuhyi wa yumit. Orang musyrik juga meyakini Allah menghidupkan dan mematikan. Wa yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Wa yahkumu ma yurid. Allah memberikan hukum sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. La mu'aqqaba li hukmihi. Ya, tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi hukumnya Allah. Wala radda li qada'ihi, dan tidak ada yang bisa menolak takdirnya atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan lagi cerita tentang seorang muslim. Kita lagi cerita akidahnya orang-orang musyrikin terdahulu yang dia yakini seperti tadi ini. Ya. Wa hum ba'da hadzal iqrar. Nah, ini nih. Dan mereka orang-orang musyrik, ya, setelah mereka mengakui apa yang kita sebutkan tadi, yang ini juga akidah Islam ini tadi yang disebutkan, dia akui itu semuanya, ya, al-iqrar as-sharih dengan sangat jelas li tauhidillahi subhanahu wa ta'ala, tentang apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, pada zatnya Allah, pada sifat-sifatnya Allah, pada perbuatan-perbuatan Allah. Mereka akui semuanya tadi ini. Yang kita sebutkan tadi satu-satu, mereka akui. Siapa yang akui? Orang-orang musyrik. Tapi ya begitulah ya. Dalam kondisi seperti itu, kanu yakulun, mereka mengatakan, innallaha ta'ala a'ta ba'dha, ya, ba'dal ibadati al-muqarrabin, ba'dal ubadi al-muqarrabin, kal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin syai'an minat tasarrufi fi ba'dil umuril kaun. Nah, ini. Dalam kondisi seperti itu, mereka meyakini bahwa Allah memberikan kepada sebagian hamba-hambanya yang didekatkan dengan Allah, seperti para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh. Allah berikan kepada mereka syai'an minat tasarruf fi ba'dil umuril kaun, sebagian dari kemampuan untuk mengatur sebagian perkara yang ada di muka bumi ini. Ada nggak orang muslim berkeyakinan seperti itu hari ini? Ada. Sampai dia bilang ada wali gaus, wali kutub. Siapa itu wali gaus, wali kutub? Ya, yang mengatur sebagian alam, seperti menurunkan hujan, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Nah, itu yang diyakini oleh orang musyrik. Jadi mereka yakin Allah yang atur semua lah, nggak ada yang bisa lawan Allah lah. Allah yang atur semua. Cuma Allah memberikan kepada sebagian manusia yang soleh itu tadi kelebihan. Paham sudah? Kelebihan. Apa kelebihannya? Bisa mengatur sebagian dari urusan alam semesta ini. Nah, karena mereka istilahnya gini-gini nih ceritanya. Seakan-akan mereka ini
dijadikan Allah menjadi wakil untuk mengurus sebagian urusan dunia. Jadi kita datangnya ke wakilnya itu, karena itu yang lebih dekat. Bukan langsung kepada Allah, datangnya ke wakilnya. Karena wakilnya inilah yang mengatur sebagian dari perkara-perkara atau urusan-urusan di dunia ini. Masuk akal nggak kira-kira? Ayo secara logika, masuk akal nggak? Masuk akal. Makanya jangan bilang, oh susahnya tuh orang musyrik masuk Islam. Ya memang karena masuk akal. Tetapi itu keyakinan yang keliru. Kan ini kaitan masalah keyakinan. Kalau mereka yakin begitu, kalau bukan hidayah, mana mereka mau terima Islam? Itu masalah keyakinan. Sulit hilang masalah keyakinan itu. Dan itu mereka yakini. Betul Allah yang mengatur seluruh alam. Tetapi Allah punya hamba-hamba yang Allah berikan kemampuan untuk mengatur sebagian urusan alam. Termasuk memberi rezeki, menurunkan hujan, dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka minta hujan, minta hujannya kepada selain Allah. Minta rezeki, minta rezekinya kepada selain Allah. Dan sangat disayangkan masih ada sebagian kaum muslimin yang meyakini seperti itu. Bahkan ketika wali-wali tersebut sudah meninggal, mereka datang ke kubur wali-wali tersebut untuk mendapatkan keberkahan dan meminta sesuatu kepada penghuni kubur. Dan itu sekali lagi terjadi. Itu terjadi. Itu terjadi. Ada sebagian orang ketika di Masjid Nabawi, dia membelakangi kiblat, menghadap ke kuburnya Rasulullah, meminta-minta. Dia belakangi, pada kiblat di belakangnya. Ya. Padahal yang afdol ketika kita berdoa menghadap ada kiblat. Malah dia sengaja belakangi kiblat, menghadap situ. Padahal ketika kita lewat di kubur Nabi kan cuma sekedar kita mengucapkan apa? Salam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Udah, ucapkan salam. Lewat di kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang terjadi. Ya, barakallahu fikum. Dan ini sangat disayangkan sekali. Makanya pembinaan akidah tauhid itu penting sekali. Ya, taklim akidah tauhid. Jadi kalau taklim itu jangan yang taklim yang istilahnya masalah-masalah masalah-masalah akhlak, adab, dan seterusnya. Talim akidah juga penting. Adab kepada manusia itu penting. Adab kepada orang tua, adab kepada orang lain, adab kepada orang yang lebih muda atau lebih tua. Tetapi adab kepada Allah jauh lebih penting. Bagaimana adab kepada Allah? Yaitu ketika seorang mentauhidkan Allah dalam 3 bentuk tauhid. Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, dan mentauhidkan Allah dalam asma dan sifatnya. Jangan cuma memperhatikan adab kepada manusia, tidak ada perhatian adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang tidak mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah misalnya, dia berdoa kepada selain Allah, ini menunjukkan orang tersebut tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar bagus adab kita kepada manusia, kalau buruk adab kita kepada Allah, sekali lagi dikali 0. Dikali 0. Karena kesyirikan menghapuskan seluruh amal ibadah kita. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu menduakan Allah, terhapus seluruh amalan kamu. Nah, ini masalah Nabi dengan orang-orang musyrikin itu. Ini masalahnya. Ya, ini masalahnya. Dan sekali lagi, apa yang mereka pikirkan itu masuk akal. Apa yang mereka pikirkan masuk akal. Tetapi sekali lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk. Allah bisa melakukannya sendiri, dan Allah memiliki para malaikat yang Allah utus untuk melakukan tugas-tugas tadi, mencabut nyawa. Allah bisa nggak mencabut nyawa sendiri? Bisa nggak? Bisa. Masa Allah nggak bisa? 1 kali dicabut semuanya bisa Allah. Tapi kenapa Allah mengutus malakul maut untuk mencabut nyawa? Berarti Allah butuh kepada makhluk? Atau gimana? Kenapa Allah punya malaikat? Ada penjaga ada yang datang bertanya, ya, ketika di alam kubur. Ada yang mencatat amalan-amalan kita. Kira-kira Allah bisa nggak lakukan sendiri?
Kenapa Allah menggunakan malaikat itu? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa malaikat yang besar, yang kuat, makhluk yang paling besar, itu tunduk kepada Allah. Maka masa manusia tidak mau tunduk kepada Allah? La ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Tidak pernah sama sekali mereka durhaka. Taib. Jadi sekali lagi, apa yang diyakini oleh orang musyrik terhadap makhluk-makhluk Allah yang soleh tadi? Mereka memiliki sebagian dari kemampuan atau sesuatu sehingga mereka bisa mengurus sebagian dari urusan alam semesta ini. Fahum yatasarrafuna fihi biidnihi. Ya, mithlu habbatul aulad. Mithlu habbatul aulad. Ya. Jadi para wali tersebut, orang-orang soleh tersebut, yatasarrafuna fihi. Mereka memberikan ibadah kepada orang-orang soleh tersebut. Kepada orang-orang soleh tersebut. Ya. Dan mereka, orang-orang soleh itu, yatasarrafuna fihi biidnihi. Mereka mengatur alam ini sesuai dengan izinnya Allah. Sesuai dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau dilihat musyrik enggak ya gitu. Mereka tetap yakin kepada Allah. Tapi tetap dianggap oleh Nabi sebagai orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka meyakini ada selain Allah yang mampu melakukan itu gitu. Melakukan hal yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian seperti misalnya habbatul aulad. Habbatul aulad itu memberikan keturunan. Jadi salah satu kemampuan orang-orang soleh itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan, di mana mereka mampu memberikan keturunan. Mampu memberikan apa? Keturunan. Jadi ada orang soleh tertentu yang menurut mereka Allah izinkan dia untuk memberikan keturunan. Mampu memberikan keturunan. Maka didatangi. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Terutama yang sudah meninggal. Atau di mereka dibikin berhalanya. Berhalanya tadi gambaran dari orang soleh tadi. Nah, jadi mereka datang ke berhala itu sebenarnya mereka datang kepada orang soleh itu yang sudah meninggal. Kemudian karena diyakini orang soleh tadi diberikan izin oleh Allah untuk memberikan keturunan, maka mereka meminta keturunan di situ. Dengan ritual-ritual tertentu, mengingatkan sesuatu ke apa semua, ya, supaya ada keturunan. Au daf'ul kurubat, atau menghilangkan kesulitan. Dan sangat disayangkan, masih ada orang Islam yang meyakini seperti itu. Bahwa orang-orang meninggal dari kalangan orang soleh mampu menghilangkan kesulitan. Bahkan ada sebagian yang meyakini kalau disebut namanya kita akan selamat. Sebut 3 kali namanya. Coba ya. Kalau disebut 3 kali namanya kita selamat. Ada orang berkeyakinan seperti itu. Dan saya pernah dapat orang begitu. Loh, kenapa disebut namanya? Iya, karena disebut namanya ini orang soleh. Ini wali. Masih hidup dia wali. Walaupun tidak ada di sini. Kalau kita sebut namanya kita selamat. Bahkan muncul cerita-cerita khurafat. Oh, dulu ada kejadian bencana begini. Ketika orang ini sebut namanya dia selamat. Yang lainnya ditelan oleh bencana. Yang satu ini selamat karena disebut namanya ini wali ini. Itu ada, dan di buku-buku panduan mereka, saya pernah baca di sebuah buku panduan sebuah tarekat, ya kan? Nah, itu salah satu cerita khurafatnya seperti itu. Ketika disebut namanya selamat, yang lainnya tidak selamat. Bahkan pernah terjadi tsunami ya dulu di mana? Yang Aceh itu kan. Oh, ada orang selamat gara-gara disebut namanya. Subhanallah. Bukan nama Allah disebut, nama gurunya disebut. Dan dia selamat. Yang lainnya tertelan air semuanya. Nah, ini kan cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya cerita tadi menjadi dasar. Jadi daf'ul kurobat. Mampu menghilangkan kesulitan. Wa qada'ul hawaij. Mampu untuk memenuhi hajat-hajat.
Jadi sebagian orang-orang soleh tadi diberikan Allah kemampuan untuk memenuhi hajat-hajat manusia. Sehingga manusia ketika ada kebutuhan dia ke situ. Anaknya mau sehat datang ke kuburan. Kan gitu. Anaknya mau sembuh dari penyakit datang ke kuburan. Mau punya anak datang ke kuburan. Mau menikah datang ke kuburan. Mau menikah sama apa? Sama mayat gitu. Ya. Datang ke kuburan. Cuma sekedar ingin supaya pernikahannya bagus, ingin rezekinya bagus, ingin anaknya sembuh, datang ke kuburan. Nah, dia yakini orang yang dikubur itu tadi punya keyakinan seperti itu. Nah, ternyata ketika dicek and recheck, keyakinan seperti ini asalnya dari siapa? Orang-orang musyrikin terdahulu. Begitulah keyakinan mereka. Begitulah keyakinan mereka. Ya, wasyifaul mardha, atau menyembuhkan penyakit, wa amsalu dzalik, dan yang semisalnya. Wa annallaha innama a'tahum dzalika likurbihim minallah. Nah, ini nih. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu, kemampuan seperti itu, tugas seperti itu kepada orang-orang soleh karena orang-orang soleh tadi memang dekat hubungannya dengan Allah. Siapa yang dekat hubungannya dengan Allah? Orang soleh. Karena dia dekat hubungannya dengan Allah, Allah berikan dispensasi untuk mereka, Allah berikan tugas kepada mereka, Allah berikan keistimewaan untuk mereka. Nah, kita mendekatnya kepada orang soleh, karena ini yang bisa kita dekati. Kalau Allah kan terlalu jauh, dekatnya kepada orang soleh. Nah, kita mintanya kepada orang soleh, karena mereka sudah diberi rekomendasi oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit, untuk memberikan keturunan, untuk menghilangkan kesulitan, untuk mendapatkan ini dan itu. Mungkin kalau kita nggak kenal tauhid, kita dijelaskan begini, mungkin antum ikut. Masuk akal, tapi ini menyelisihi akidah Islam. Allah itu dekat, Allah itu nggak jauh. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, jawab, inni qarib, aku dekat. Allah itu dekat. Allah di mana? Di mana Allah? Di atas langit, di atas arsy. Tetapi Allah dekat pendengarannya, penglihatannya, pengetahuannya dengan kita. Penglihatan Allah, pendengaran Allah, ilmu Allah di mana-mana. Tetapi Allah di atas langit. Berarti Allah dekat. Berarti Allah dekat. Ibaratnya kita punya saudara misalnya di Arab Saudi, tetapi kita bisa nelpon dia, itu kan sama dekat. Dia jauh, tetapi kita bisa nelpon. Apapun masalah kita, kita bisa tanyakan kepada dia. Kan sama dekat. Allah jauh atau dekat? Dekat. Mana dalilnya? Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa kalau dia berdoa. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Cuma sayang, kita berdoanya bukan kepada Allah, berdoanya kepada selain Allah. Dengan anggapan bahwa yang selain Allah tadi sudah diberi rekomendasi oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugasnya Allah. Padahal tugas-tugas itu merupakan apa? Kekhususan untuk Allah. Tugas-tugas itu merupakan kekhususan untuk Allah. Siapa yang menentukan orang sembuh atau tidak? Allah, bukan manusia. Siapa yang menentukan orang dapat keturunan atau tidak? Allah. Kadang orang mau dapat keturunan sudah usahanya sana sini, Masya Allah. Konsultasi ke dokter, ya, sana sini, enggak juga berhasil. Sudah makan ini, minum ini, sudah usaha ini, usaha itu, tetap enggak punya keturunan. Yang mau berhenti, enggak mau punya keturunan lagi, ada lagi keturunannya. Subhanallah, sudah anaknya 8, 9, mau berhenti, ada lagi, muncul lagi yang ke-10. Masya Allah. Dari istri yang pertama ya.
Seperti itu. Jadi siapa yang memberikan keturunan? Allah. Jadi jangan meminta kepada selain Allah. Karena itu haknya Allah menentukan orang punya keturunan atau tidak. Orang diberikan kesembuhan atau tidak. Gitu. Wa amsalu dzalik, dan yang semisalnya. Wa annallaha innama a'tahum dzalika liqurbihi minallah. Jadi kenapa mereka orang-orang soleh ini diberikan oleh Allah rekomendasi atau kekhususan? Alasannya cuma karena orang soleh itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walijahihim indallah, dan karena kedudukan orang soleh ini di sisi Allah. Fahum li ajli annallaha manhuhum hadat tasarruf manahahum hadat tasarruf wa hadal khiyar yaqduna ba'da hajatil ibad an tariqil ghaib. Jadi jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan tadi menurut orang-orang musyrikin kepada orang soleh, kepada para wali, karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuasaan atau apa ya? Kekuasaan ya. Kekuasaan untuk mengatur. Kekuasaan untuk apa? Untuk mengatur. Allah memberikan kepada mereka kekuasaan untuk mengatur hal tersebut. Kekuasaan untuk memilih. Ini orang mau dikasih sehat atau dikasih sakit. Itu haknya siapa itu? Haknya Allah. Tapi diyakini oleh orang musyrik, ada orang soleh yang boleh memilih ini dikasih sehat atau dikasih sakit. Jadi mereka, ini disinilah bentuk kesyirikannya. Mereka meyakini bahwa yang selain Allah ini mampu menentukan dia sehat atau sakit, dia dapat rezeki atau tidak, ya, dia selamat atau celaka. Jadi dia memang diberikan kebebasan untuk menentukan. Berarti di atasnya Nabi dong. Kenapa di atasnya Nabi? Nabi minta untuk mendoakan ibunya. Allah nggak izinkan. Tapi ketika Nabi minta untuk menziarahi ibunya, Allah izinkan. Nabi ingin mendoakan pamannya, Abu Thalib. Allah nggak izinkan. Coba. Ini para nabi nih. Nabi Nuh ingin mendoakan anaknya, Allah tidak izinkan. Ya, coba. Para nabi saja nggak bisa menentukan. Allah yang menentukan. Nah ini tiba-tiba ada orang soleh, seakan-akan dia di atasnya Nabi, yang dia bisa menentukan menurut dia. Sehingga kita memintanya kepada orang soleh yang meninggal tadi. Ini berarti mengambil haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekali lagi seperti itu. Siapa yang menentukan turun hujan dan tidak? Allah. Malaikat cuma menjalankan apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malaikat yang menentukan. Allah yang menentukan. Malaikat cuma menjalankan tugas. Nah ini kan berlebih-lebihan keyakinan bahwa ada manusia yang bisa menentukan menurut dia. Ya, dia memilih. Yaqduna ba'dha hajat. Dia menentukan sebagian keperluan ibad hamba. Antorikil ghaib. Ya, dengan jalan gaib gitu. Dia yang menentukan apa yang diminta dikasih. Wa yakshafuna anhum ba'dal karobat, dan menghilangkan sebagian dari kesulitan manusia. Tapi masalahnya orang-orang soleh ini dianggap dialah yang menentukan. Karena dia diizinkan oleh Allah untuk menentukan menurut keyakinannya orang-orang musyrikin. Ya, menurut keyakinan orang-orang musyrikin. Wa yadfa'una ba'dal baliyat, dan mereka mampu untuk menolak sebagian bala. Wa yuqarribuna ilallahi man yardawna bihi, dan mereka mampu untuk mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dari siapa yang dikehendaki. Wa yashfa'una lahu indah, dan mereka mampu memberikan syafaat
kepada orang-orang yang dekat dengan dia itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga keliru. Siapa yang memberikan syafaat? Allah. Allah memberi syafaat. Allah yang mengizinkan untuk memberi syafaat. Bukan maunya dia, tapi maunya Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Tidak ada illa biidzni, kecuali dengan izinnya Allah. Allah yang izinkan. Tidak mungkin orang musyrikin kemudian dikasih syafaat oleh Nabi. Tidak mungkin, karena pasti Allah tidak izinkan. Allah pasti tidak izinkan. Paham sudah? Jadi Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya juga atas izin Allah. Kan Nabi ketika mau memberi syafaat, Nabi kan izin dulu sama Allah. Datang kepada Allah, dia sujud. Dia memuji Allah dengan pujian-pujian yang diilhamkan kepada beliau. Memuji Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Muhammad, Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Minta syafaat, akan dikasih syafaat. Baru diizinkan. Tetapi siapa yang Allah izinkan Nabi kasih syafaat? Ya, orang-orang yang tentunya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang menduakan Allah. Bukan orang-orang yang ketika di dunia dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang-orang yang meyakini bahwa ada manusia tertentu yang diberikan wewenang untuk menentukan hal yang hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah masya belum? Sudah? Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Sekarang kita tahu persis ya bagaimana kondisi siapa? Orang-orang musyrikin. Kita tahu. Jadi sekarang kita bisa baca kenapa mereka sulit sekali menerima dakwahnya Rasulullah. Karena syubhat-syubhat yang disebutkan tadi. Itu syubhat. Itu apa? Syubhat. Dan terkadang syubhat ini juga dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Maka kewajiban kita adalah belajar tauhid dan memahamkan tauhid ini dengan benar kepada mereka. Diawali dari keluarga kita. Adik-adik kita, saudara-saudara kita, orang tua kita. Itu berhak kita ajari. Jadi sebelum mengajar orang lain, keluarga kita dulu kita ajari. Kita pahamkan dengan tauhid. Kita ajak ke majelis yang mengajarkan tauhid. Supaya ya mereka benar-benar meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Baik dalam masalah kesyirikan dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun al-asma was sifat. Baik, demikian barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.